Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sudah siapkan semuanya? Jangan lupa Alkitabnya disiapin ya adik-adik. Kita mau membaca Mazmur untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 20 ayat 7 sampai dengan 10. Mazmur 20 ayat 7 sampai dengan 10. Kita baca sama-sama ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Siska dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum memulai ibadah. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami senang sekali bisa beribadah untuk memuji Tuhan dan mendengarkan juga belajar akan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah hari ini Engkau yang pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya hari ini?
Luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah IMPA. Sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Kecap. Hari ini ayat Alkitabnya terambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Apa ya isinya? Yuk sama-sama kita dengerin ya. Ayat yang pertama, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan yang lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Ayat yang kedua, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Ayat yang ketiga, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita kan sama-sama sudah dengar ayat yang kita baca dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Sebelumnya Kak Vera mau kasih tahu dulu. Kitab Ulangan ini adalah menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Siapa yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Masih ingat nggak namanya siapa? Itu loh bapak-bapak yang Tuhan suruh pakai tongkat terus belah laut. Ada yang masih ingat? Namanya Bapak Musa. Bapak Musa Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel yang banyak dan besar itu menuju tanah Kanaan, keluar dari tanah Mesir. Nah, pada saat mereka akan menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka akan menghadapi bangsa enak yang terkenal dengan kekuatannya. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Tuhan akan menundukkan bangsa enak sehingga bangsa Israel boleh masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, Tuhan juga mengingatkan melalui Musa untuk bicara nih adik-adik kepada bangsa Israel. Kalau kalian sudah masuk ke tanah Kanaan, ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Yaitu 1, berkat itu asalnya dari Tuhan. Berkat bisa banyak hal. Makanan, pakaian, rumah yang kita tinggali, kesehatan. Apalagi sekarang banyak sekali virus ya. Terus juga ada virus corona. Adik-adik masih Tuhan kasih kesehatan, itu berkat dari Tuhan. Berkat asalnya dari Tuhan. Yang kedua, bahwa umat Israel harus senantiasa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah begitu baik buat bangsa Israel. Juga buat kita Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih makanan, minuman, terus juga rumah yang bisa kita tinggalin. Itu adalah berkat dan kita harus mengucap syukur. Yang ketiga adalah kalau segala hal yang kita miliki itu ketika contohnya tadi bangsa Israel boleh masuk tanah
perjanjian tanah Kanaan dan mereka sudah mengalahkan bangsa Enak. Itu bukan karena mereka kuat, tapi karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan memberi kekuatan kepada bangsa Israel sehingga mereka bisa mengalahkan bangsa Enak dan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itu karena Tuhan yang memberi berkat. Sehingga Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel melalui Musa, gak boleh sombong. Bahwa mereka masuk tanah perjanjian bukan karena mereka kuat, tapi karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan yang memberi kekuatan kepada bangsa Israel sehingga mereka boleh masuk tanah perjanjian. Kalau gitu, Kak Vera juga mau bilang nih sama adik-adik. Adik-adik gak boleh sombong, gak boleh tinggi hati. Bahwa apapun yang adik-adik miliki, kalau adik-adik pinter, kalau adik-adik bisa jadi juara. Terus, kalau juara kan hadiahnya ada tuh, piala ya. Gak boleh sombong. Kalau adik-adik pinter, kalau adik-adik bisa dapat piala, ya sih, karena adik-adik juga belajar, karena adik-adik juga bekerja keras. Tapi itu semua asalnya dari Tuhan. Adik-adik harus ingat bahwa apapun yang adik-adik miliki itu semua berkat dari Tuhan. Nah, kalau gitu, siapa yang hari ini mau berjanji melakukan 3 hal yang tadi Bapak Musa perintahkan kepada umat Israel? Ada yang masih ingat nggak tadi Kak Vera bilang apa aja 3 hal? Yang pertama, berkat asalnya dari Tuhan. Yang kedua, senantiasa mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan. Yang ketiga, nggak boleh sombong, harus senantiasa rendah hati. Pintar semua. Sampai di sini dulu cerita Kak Vera untuk minggu ini. Terima kasih adik-adik sudah boleh duduk manis mendengarkan cerita Alkitab kita hari ini. Nah adik-adik, sekarang kita saatnya untuk membuat aktivitas. Bahan-bahan yang digunakan adalah 2 lembar kertas berwarna dengan warna yang berbeda, lem, double tip, spidol, cutter, dan gunting. Pertama-tama, ambil 1 kertas berwarna, kita lipat jadi 2 seperti ini. Setelah dilipat, digunting atau di cutter ya adik-adik ya. Yang adik-adik TK dan Mbak Tita minta tolong mama papanya ya. Sudah jadi ada 2. Yang 1 kita lipat lagi seperti ini. Dilipat lagi. Lipat lagi sampai kecil. Lipat lagi. Begitu juga dengan yang lembar satunya adik-adik ya. Sama ya, dilipat juga ya. Seperti ini ya. Dua-duanya sudah dilipat. Sekarang kita buka lagi. Terlihat ada lipatan-lipatan. Kita lipat lagi tapi berganti-gantian, ikutin alur lipatan yang pertama. Dilipat begini, lalu dibalik, dilipat lagi, dibalik lagi, dibalik dan dilipat, dibalik dan dilipat, seperti membuat kipas dari kertas adik-adik. Jadi seperti ini. Lakukan hal yang sama juga dengan lipatan yang satunya ya adik-adik ya. Nah, dua-duanya sudah dilipat seperti ini. Sekarang dilipat bagi 2 lagi seperti ini.
Lalu bagian terlipat ini kita berikan lem. Nah, jadi seperti kipas kan adik-adik ya. Di bagian tengah-tengahnya kita berikan lem juga agar menempel. Seperti ini. Hanya bagian tengahnya saja ya. Sama juga dengan yang satunya, direkatkan juga dan diberikan lem di bagian tengahnya. Nah, adik-adik sudah jadi dua seperti ini ya, seperti dua kipas. Nah, sekarang kita akan menggabungkan dua kipas ini menjadi satu lingkaran seperti ini. Kita beri lem dulu bagian sininya. Yang satunya juga. Direkatkan. Begitu juga yang satunya biar jadi satu lingkaran. Nah, jadi lingkaran seperti ini adik-adik. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Sekarang kita menggunakan kertas berwarna yang satunya lagi adik-adik ya. Kita bagi dua. Kita mau buat lingkaran. Caranya dengan, kalau adik-adik di kelas AK dan AT bisa menggunakan jangka, sudah bisa menggunakan jangka, boleh menggunakan jangka untuk membuat lingkaran, atau bisa juga dengan cetakan. Cetakannya bisa dengan gelas. Nih, Kak Silka punya tutupnya gelas, kita buat cetakan lingkaran. Kalau sudah, kita gunting lingkaran ini. Nah, sudah jadi satu buah lingkaran adik-adik ya. Di sini kita bikin tulisan dulu ya. Menggunakan spidol. Boleh spidolnya boleh warna-warni. Kasihkan sekarang menggunakan spidol warna hitam. Kita bikin tulisan aku menang karena Tuhan. Sekarang adik-adik kita ambil lingkaran yang tadi sudah kita buat, dan lingkaran tulisan ini kita mau tempelkan ke sini adik-adik ya. Jadi kita mau buat seperti medal reward, ribbon reward, pita reward. Tapi kita kasih double tip dulu ya belakangnya. Kenapa double tip, Kak? Ya, karena biar lebih kuat menempelnya, nggak gampang lepas. Ditempel di tengah-tengah ya. Seperti ini. Sisa kertas yang buat kita bikin lingkaran tadi kita bisa gunakan kembali untuk membuat untaian kita di bawahnya. Dilipat. Dilipat lagi sampai menjadi dua. Sudah jadi dua kertas seperti ini. Bagian ujungnya dilipat jadi dua sedikit aja, lalu digunting. Hasilnya seperti ini. Satunya juga
Jadi ada 2 seperti ini, seperti pita ya adik-adik ya, seperti untayan pita. Ujung atasnya kita berikan lem, kita rekatkan. Lalu kita beri double tip. Suka kasih 2 biar lebih kuat lagi. Rekatkan ke di sini, di belakangnya, di tengah-tengahnya. Jadi deh. Nah adik-adik, aktivitas yang sudah kita buat, kita bisa gunakan sebagai badge di baju kita. Jangan lupa difoto ya adik-adik ya, kirimkan ke kakak-kakak. Aslika juga bikin yang besar, yang bikin ukuran besar. Untuk yang ukuran besar, bisa adik-adik gunakan sebagai hiasan di pintu kamar adik-adik atau hiasan di dinding kamar adik-adik. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah di hari Minggu ini. Tuhan, kami telah memberikan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk dipersembahkan kepada Engkau. Tuhan kiranya berkati persembahan kami ini supaya berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Kak Vera mau ajarin satu lagu, tapi mungkin udah pernah ada yang inget ya lagu ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hand, 7, 8, 9,
7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Yuk, matanya ditutup. Tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama hari ini. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami untuk senantiasa melakukan 3 hal. Bahwa berkat asalnya dari Tuhan. Bahwa kami juga harus selalu mengucap syukur dan kami tidak boleh sombong. Karena apapun yang kami punya, apapun yang kami miliki, semuanya Tuhan yang memberi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan yang senantiasa Tuhan anugerahkan. Tolong kami ketika kami boleh memasuki minggu yang baru, kami boleh senantiasa Tuhan beri kesehatan sehingga mampu menjalani setiap aktivitas dengan baik. Jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan tambahkan sukacita di hati mereka. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Tuhan penuhi hidup mereka dengan sukacita yang luar biasa. Sehingga mereka senantiasa mengucap syukur kepadamu. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang dalam keadaan sakit. Tuhan tilik mereka, Tuhan beri kesembuhan, sehingga mereka senantiasa boleh bersuka cita kembali setelah sembuh dari sakit karena pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa untuk papa mama, oma opa, mbak-mbak yang sudah menjaga dan merawat kami selama ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi mereka dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati seluruh mereka yang Tuhan beri talenta untuk melayani di gereja. Biarlah apa yang mereka lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan kami semakin memuliakan Engkau melalui apapun yang kami kerjakan. Tuhan, kami juga tahu kami orang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, baik secara pikiran, perbuatan, dan perkataan. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin negara kami, sehingga mereka melalui berkat arif dan bijaksana, akal budi pikiran yang dari Tuhan, boleh memimpin negara kami dengan baik dan bijak. Tuhan, terima kasih. Ini doa ungkap syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.